testing ads sampai 150 juta. Terus ternyata nggak works. hah? Kita kasih solusi. Wah guys, ini bapak-bapak berbahaya nih yang di sini nih. Ini 3 orang yang bisa bikin pengusaha-pengusaha cukup rebahan aja, diatur sama mereka semuanya. Contoh ngiklan nih pakai ads. Misalnya taruhnya berapa? Yang udah pernah, contoh kasus yang pernah lo lakuin. Sejuta lah. Sejuta. Sehari taruh. Sehari 1 juta. Baliknya 19 juta. Iya. 17 juta. Iya. Kurang lebih. Iya. Berarti kalau lu naruh misalnya gue pasang ads di Instagram 100 juta, terus kemungkinan untuk konversi ke 1,3 miliar. Iya. Kalau dimudahkan sama Allah ya. Iya. Itu ikhtiarnya berarti kan lu harus tepat gitu loh. Jangan-jangan lu sahabatan sama Mark Zuckerberg nih kayaknya. Ada orang dalam. Nanti kita bahas ya guys ya. Artinya banyak orang yang nggak ngerti mengenai optimasi sosial media atau digital marketing. Apalagi nih Mandai, Erlan, Rezi ini dia bisa dibilang agensinya gue tahu lah di kalangan kita nih pelopor bahkan yang syar'i. Ya, syariah compliance. Gak cuma bank doang ya. Oh ya. Coba kita lihat ya, ini dia nih. Oke, jadi jago.com, digital marketing agency with Sharia compliance, business advisory, consultant. Oke, nice. Siap, bawa dikit dong. Coba gue cek dulu minimal keukur dari ada perempuan yang tampak gak nih? Widih. Masya Allah, gue pikir Rano Karno. Oh, Rano Karno di bawah ya. Rano Karno di bawah ya. Iya bener kan? Itu di atas. Oke, siap. Sebenarnya gini, banyak pengusaha-pengusaha yang mindsetnya gini, ya elah tinggal pasang ads, gampang, tinggal masuk aja Facebook Manager, bla 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 bla. Yang membedakan tuh apa? Yang bisa akhirnya kenapa ada jasanya, kenapa harus dioptimasi sama vendor? Iya memang sih lawannya pasti ujung-ujungnya ya kalau lo jalan sendiri ya lo potensi boncos. Ya. Nah tolak ukur boncos itu dari mana dan apa aja kita bahas dari awal nih ya. Mungkin yang mau mulai dulu siapa? Coba diinput dulu deh. Masa kameramen gue duluan. Dari lu dulu mungkin sejarah dari awalnya deh. Okay. Sejarah dari awalnya lu ya berarti ya. Yes. Nice. Ya. Jadi Jago ini kan sebelumnya kita berdiri tahun 2020 secara nama ya. Akun Instagramnya Desember 2020 berdiri. Waktu itu kan kita juga pernah podcast bareng ya Der ya. Iya. Ya itu waktu itu gue masih sendiri tuh. Timnya masih bertiga gitu kan. Habis itu alhamdulillah atas izin Allah dimudahkan berkembang terus dan di Februari kita ada investment lah ya. Investment untuk kita bikin ini jadi sesuatu yang lebih besar lagi. Gua ngajak Rezi, gua ngajak Erlan itu untuk bareng-bareng deh jadi co-founder gitu kan. Karena Erlan sama Rezi ini punya ekspertisnya masing-masing gitu. Karena kita pengen lebih ngebantu ini para pelaku bisnis UMKM di Indonesia, lebih khusus ke pengusaha muslim yang udah sadar akan syariat. Nah kayak aplikasi kasih solusi kan. Oh iya. Tapi ini kita dari sisi yang beda lagi gitu kan. Dari sisi jasa yang kita tawarkan gitu. Nanti bisa dong ketika gua ada kasih ads di 2.0 kita nih. Ya kan di quarter berikutnya lu bisa gabung juga di situ. Insyaallah. Iya. Harus tuh. Iya gabung. Maksudnya kalau nggak pengen nama yang lainnya kita eksklusif aja. Bisa. Jadi gue menutup yang lainnya. Cuma mungkin gue ngambil persentase 90% dari hasil jasa lo. Rasa kapitalis. Jadi perlu diketahui teman-teman dari ini kapitalis. Bukan, lebih ke komunis ya. Oke, nah maksud gue kenapa lu butuh Erlan, kenapa lu butuh Rezi? Iya. Hubungannya apa? Lu kan bisa jalan. Mungkin gue kasih kesempatan mereka jual diri sendiri ya. Iya, boleh. Silakan lah Bapak Erlan ini. Coba. Oke, jadi kenapa gue mau join sama Mandai ya? Gue punya impian memang punya consulting firm sendiri sebenarnya gitu ya, karena memang background gue kan consulting gitu ya. Di bidang apa? Di bidang risk management, internal control, cyber security dan teman-teman ya gitu kan. Ya memang kalau menurut gue banyak terutama gitu ya para pebisnis UMKM gitu yang memang bisa nih ilmu gue tuh yang dititipin sama Allah tuh bisa ngasih manfaat lah ke mereka gitu kan. Sebagai contoh ada beberapa klien advisory gue yang memang udah jalan dari 2021 gitu ya. Dia itu memang pada saat dia masuk kenalan sama gue tuh langsung gue petain kan dia bisnisnya kayak gimana dan segala macem. Nah, akhirnya sekarang dia sampai bingung lan gue sekarang kerja apa ya, kok gue udah gak ada kerjaan dengan omset yang udah fantastis lah gitu kan. Dan salah satu produknya dia di Shopee Mall gitu kan. Oke. Jadi memang goals gue adalah
memang dari experience gue itu adalah goalsnya adalah membuat bisnis itu tetap efisien dan efektif gitu. Oke. Sampai-sampai dia bingung gue kerja apa. Berarti klien-klien lo adalah lo membantu mereka untuk jadi pengangguran ya? Business owner ya? Ya bisnis owner jalan-jalan bisnisnya tetap jalan gitu. Oh, iya. Berarti segi operation ya? Dari segi operation, dari segi internal control gitu sih. Oke. Jadi di situ gue ngerasa bahwa jadi jago ini bisa jadi salah satu stepping point ya, point untuk teman-teman gitu kan. Pada saat dia udah di level tertentu, karena cara bermainnya akan berbeda pasti. Dia di omset 1 miliar, di omset 2 miliar sama di omset 10 miliar pasti beda cara mainnya. Organisasinya berbeda, paradigma dia berpikir berbeda gitu kan. Oke. Kompleksitas dia punya struktur juga berbeda gitu. Dengan dia 20 orang, 30 orang sampai 100 orang gitu kan. Oh, berarti jasa kalian ini kuat banget ya. Artinya gue pikir hanya ads doang. Manajemen, ads dan lain sebagainya. Ternyata memang sampai dipikirkan mengenai tadi lo bilang resikonya. Iya. Iya kan? Itu adalah jadi jago 3.0 nanti. Oh. jadi kita memang pada saat awal tuh ngelakuin assessment gak cuma bagian digital marketingnya. Ada bagian yang lain, operation yang juga gue liatin, governance-nya, bisnis prosesnya, risiko-risikonya gue liatin gitu. Berarti kalau ngomongin valuasi klien-klien lo tuh udah yang di tingkat mana nih? Sebenarnya kalau sekarang kalau 0 sampai 5 company gitu ya, 5 udah IPO, 0 masih baru mulai gitu ya. Kita sekarang masih 1 ke 2. Oke. Karena kita punya tagline kan, teman tumbuh bisnis kamu. Kita nggak pengen langsung ke 3 sama 4 karena kalau kayak gitu nggak jadi teman tumbuh. Itu ya udah, dia udah tumbuh, kita cuma mempercantik aja. Kita pengen dari 0 1, 2 gitu, biar dia bisa 3, 4, 5. Jadi kita bisa tumbuh bersama gitu. Dan demand-nya juga banyakan itu gak sih? Iya, secara UMKM. Iya kan, maksudnya ya UMKM. Betul. Ya mungkin dengan ibaratnya ya kalau gua sama Manda itu menganalogikan Rezi dan Manda itu digital agency atau yang besar misalnya gitu, top 5 atau top 6-nya gitu kan. Di gua juga ada accounting firm yang top 5 atau top 6-nya gitu. Tapi rasanya rasa kaki 5 gitu kan. Oh, Masya Allah. Berarti bisnis itu sekalian lo digital agency, lo jualan seafood juga ya? Kayak The Cost ya? Iya, bener. Ada persetujuan gimana sama The Cost? Ada deal-dealan ya? Mancing. Oke, Mande udah, Erlan udah. Nah sekarang coba Mande lagi. Soalnya gue udah pernah sejam sini capek ngomong, Pak. Gue diem aja ya. Udah gitu banyak dipotong lagi sih. Coba sahabat Kang Dewa Eka Prayoga. kita pengen tahu. Artinya gini, lalu kan punya bisnis juga sih, Deona Essentials. Itu dia. Lah terus tiba-tiba ngurusin beginian. Gitu deh, masalahnya gue ngonten di Deona Essentials ya. Kurang cuan lo. Cukup insya Allah tuh. Oh, oke. Alhamdulillah cukup banget. Tapi framework gue dalam ngonten, ini kok masih banyak dari brand-brand lain, business owner yang ketika lo tahu sosmednya nggak jalan sama sekali cuy. Ya tahu gue ya kan? tahu. Dia punya in-house visual design tapi disuruh ngonten juga. Akhirnya kontennya juga nggak bagus. Intinya banyak banget brand yang nggak bisa bikin optimize sosmednya, gitu kan ya. Kalaupun pakai agency ya lo tahu kita udah pengen concern ke arah syari'i compliance. Nge-brief itu ternyata segitu sulit buat business owner nge-brief si agency itu. Malah agensinya banyak yang kenapa emang nggak boleh ini, kenapa emang nggak boleh itu, gitu. Iya tuh. Jadi kok malah agensi yang ngedebatin, ya harusnya ngikutin aja gitu. Nah intinya itu kan sebenarnya secara komersi ini dibatasi sama syariat cuma 2 doang kan dari banyak angle yang kita bisa ambil ya Dir. Iya. Nah itu dia yang udah biasa gue jalanin di Deona. Kenapa sih nggak gue bikin framework dan ini kita pakai untuk brand-brand lain juga, jadi manfaat kan gitu. Itu kenapa gue jadi repot juga di sini agensi, paling gue udah enak-enakan kemarin gitu. Ngurusin reseller doang. Nah itu yang kita bantu untuk para klien kita gitu kan, sosmednya udah cantik, cara mainnya kita main di Deona gitu. Tapi tentunya karena kita bikin framework, jadi bisa kita gunakan segala macam bisnis, tinggal disesuaikan dengan target marketnya siapa. Gitu. Ini kalau kita lihat apa sih memang kendala-kendala terbesar para UMKM atau mungkin ya pengusaha, gue nggak tahu loh, level dari terendah dulu deh. Misalnya yang memang dia mikro banget gitu. Kendalanya di mana sih? Kita paham lah, banyak UMKM yang memang masih gaptek digital. Peran lu di situ lah. Tapi maksudnya apakah segaptek itu ya UMKM ya? Menurut lo gimana? Siapa dulu? Sebenarnya kalau dibilang UMKM kita gaptek, alhamdulillah sih kalau kita lihat udah mulai ada ini ya, udah ada improvement lah ya, udah mulai tahu kalau misalnya jualan tuh harus punya sosmed, terus bisa buka channelnya di marketplace gitu kan. Nah arah-arah sananya tuh udah ada lah ya basic-basicnya. Nah cuman untuk bisa satu konsisten
untuk mempertahankan optimasi di presence di sosial media itu kurang mereka. Karena mereka sebagai business owner udah sibuk musingin terkait stoknya sisa berapa, pengiriman, udah gitu produk development untuk next katalog bakal ngeluarin apa, misalnya fashion gitu kan. Jadi mereka ini masalahnya sebenarnya mereka tahu mereka tuh butuh digital marketing, tapi kalau untuk mereka ngelakuin sendiri itu terlalu besar tantangan mereka gitu. Jadi pecah fokus jadi CEO, bener sih, Chief Everything Officer jadi. Nah di situ kan kita ngelihat bahwa ternyata nih, masya Allah pelaku UMKM kita yang punya produk yang luar biasa ini sebenarnya punya kemauan untuk punya digital marketing team yang sebenarnya bisa ngelakuin semuanya gitu. Tapi kalau dia punya in-house team sendiri pasti bayarnya mahal banget. Di level UMKM katakanlah yang untuk omset 50-100 juta aja, itu untuk bayar satu in-house team yang bener-bener spesialis masing-masing itu mungkin sepertiga omsetnya udah buat bayar timnya doang. Gitu. Nah tantangannya di situ tuh sebenarnya. Kalau lo pengen punya digital marketing team yang level udah kayak startup misalnya atau brand-brand gede, ya lo harus invest kan, bayar mahal di resource ya kan. Dimana talent gap digital marketer yang profesional di Indonesia itu masih lumayan gede. Makanya kan bootcamp edutech yang ngajar digital marketing ini kan nyayur tuh. Ya kan, ya banyak lah di luar sana yang lo juga udah tahu nama-namanya siapa gitu. Nah, di sini kita melihat nih, wah di sini kayaknya kita bisa bantuin mereka, terutama pengusaha muslim yang sadar syariat ini untuk menggunakan jasa digital marketing. Jadi biarin aja deh, ibaratnya business owner nih fokus ke yang emang dia strong. Nah, kita jadi temen dia di sisi digital marketing activity-nya ini. Benar-benar fokus ke produknya. Iya. Which is makanya kenapa lu punya narasi atau slogan tadi adalah teman tumbuh bisnis kamu. Nah, teman tumbuh artinya kan lo menjadi temannya mereka. Cuma kalau kita ngomongin pondasi, dasar lagi deh. Kenapa lo harus nemenin mereka dan apa penyakit-penyakit yang sekiranya menjadi beban dan resiko buat para lo ngomongnya apa, UMKM ya? Ya pokoknya pengusaha yang baru memulai apa segala macam, atau hasil pivoting apa segala macam gitu. Apa sih kendalanya biasanya sampai lo mau temenin digital marketing, setting ads-nya itu ya? Di luar setting ads ya, ads kan sebenarnya teknis aja kan, Der. Digital marketing hanya channel yang bisa dibilang baru lah ya. Kalau dulu kan channel marketing kita kan buat ngiklan tuh kan ada billboard, ada radio, pernah di radio gitu kan, ada TVC gitu kan. Nah sebenarnya menggunakan digital marketing ini kaidahnya sama kayak menggunakan ini. Nah karena proses transisi ke digital marketing terlalu cepat, mereka itu kayak ngelihat, oh gila ya, ini brand ini cuma ngebus doang bisa ngasilin sekian ratus juta, miliaran gitu, ikutan deh gini apa, coba boncos. Padahal sebenarnya yang kalau mau sukses digital marketing ini fundamentalnya dulu dibenerin. Brandnya dia bagus dulu apa enggak, ada branding activity-nya, brand positioning, brand visual identity dan segala macam terkait branding. Lalu produknya dulu lagi harus market fit atau enggak gitu loh. Nah kalau dua ini aja belum beres, disuruh di sini udah pasti boncos nih. Nah ini basic-basic yang kadang suka lupa. Sesimpel aja kayak pelaku UMKM kadang bisnis ikut-ikutan kan, Der. Lagi musim es kepal Milo. Nah baru mau ngomong, semua jual es kepal gitu kan. Nah ini tantangannya, makanya kadang kalau yang masuk pengen pakai jasa kita itu kadang kita tolak dengan halus karena kita ada pre-assessment gitu. Kita nggak mau agency kayak yang narik duit terus ya udah yang penting gua ads mau untung apa enggak ya. Ini menarik ya. Artinya kan lo juga salah satu claimingnya adalah lo syar'i, maksudnya syariah gitu. Karena memang nggak menerabas syariat gitu, cara konten apa segala macam. Cuma gimana cara penetrasinya kepada UMKM atau pengusaha-pengusaha yang memang ternyata gini deh, muamalah kan sama siapa aja. Satu itu dulu tuh. Nah, terus artinya nggak semuanya punya edukasi terhadap konten-konten yang ternyata ada pelanggaran-pelanggaran syariatnya. Sehingga hadirnya kalian ini kan menjadi agent lah buat mereka bahwa gue bisa bantuin lo nih untuk optimasi. Dan di luar sana kan juga banyak agensi gitu ya. Gimana cara edukasi ke mereka gitu? Kalau gue coba sudut pandang dari UMKM atau mungkin pengusaha begitu masuk, terus tiba-tiba, lah kok nggak ada ininya ya? Kok nggak ada ininya ya? Sementara mungkin ada tools-tools yang ternyata yang dulu kita tahu itu cara mainin ini tuh harus pakai musik yang lagi trending. Iya dong. Ya kan? Atau mungkin gambar yang lagi begini. Atau
Citayam Fashion Week tapi dari angle lo harus tampilin Kurma atau JJ yang suka gelendotan tuh 24 jam. Iya kan? Kayak gitu-gitu misalnya. Kan nggak mungkin. Nah, sementara lu punya toolsnya apa buat ngehantem atau mungkin membedakan antara agensi yang mainnya serba trending dipakai in tools buat mereka. Ya. Itu maksud gue. Ini mungkin ahlu konten kita Rezi bisa jawab nih. Masya Allah. Jadi untuk gimana lo bikin konten, loh Syari kok nggak boleh, terus lo mau bikin konten gitu kan? Terus dari mana lagi sisinya ya untuk kayak gitu ya? Buat karena lu juga pasti nge-handle social media manajemennya Ya, si betul. itu kan, salah satu services lo kan? Karena semuanya kita di tempatnya kita handle, jadi nggak hanya ads manajemen, sosmednya pun ads kreatif kan fundamental untuk bikin ads-nya tuh oke kan? Jadi kontennya juga. Nah berarti yang kita pahami ini nyawa dalam sebuah konten itu copywriting deh. Oke. Jadi yang kita pahami itu jadi ketika misalnya hanya nggak pakai musik atau misalnya nggak pakai foto cewek gitu kan, ya udah kita main dari angle copywritingnya ini. Ketika bicara copywriting ini angle-nya luas banget. Misalnya kita sebut ada 50 lah angle copywriting gitu misalnya. Iya. Jika misalnya dengan angle pakai KOL atau influencer, tinggal nggak pakai cewek gitu kan, tinggal pakai KOL cowok aja. Dan ya misalnya gimana ya, gimana Pak? Headline-nya? Headline-nya Atau gitu copywriting-nya bisa kita lebih dari kemana? misalnya kalau ada klien rumah sakit ya gitu kan, lo gimana kalau misalnya nggak boleh nampilin dokter cewek, kan kita butuh untuk supaya pasien tahu dokter cewek yang mana, masa nggak boleh post foto cewek. Oke. Nah kita tanya balik kalau dari angle lain, supaya mungkin dia belum paham kalau ini emang nggak boleh dan segala macam, gimana kalau kita terlalu kencang gitu. Jadi Pak, saya tanya balik, pasien itu datang ke dokter cewek tersebut pengen tahu mukanya, butuh tahu mukanya, atau pengen butuh trustnya gitu. Iya betul. Nah berarti ketika kita butuh trustnya si pasien, kita angkat credibility-nya itu dari angle credibility gitu. Contoh misalnya di sana ada rumah sakit yang memiliki dokter yang kompeten di bidangnya, tapi ternyata dokter itu adalah cewek dan sementara lu pengen jual, bukan jual arti negatif ya, lu pengen angkat kapabilitasnya dia, kredibilitasnya dan lain sebagainya. Akhirnya narasinya gimana yang muncul? Salah satu narasi yang bisa kita angkat adalah kita mungkin bikin konten kita kayak lempar pertanyaan kepada audiens, yang pertanyaan itu dijawab oleh dokter si spesialis tersebut yang itu mungkin cewek. Jadi kita olah konten tanpa ngeliatin muka. Mungkin konten kayak seperti podcast gini, cuman kayak ada frekuensi suara gitu. Oh, jadi dia kasih spektrum audio, spektrum jawabannya lewat situ. Jadi dia ngejawab benar-benar kelihatan tuh secerdas apa nih dokter, interaktif apa dokter ini ketika lagi ngomong ngejelasin sesuatu. Jadi dokternya kayak ramah nih dari ngomong segala macam. Akhirnya proven tuh. Iya, itu yang hal-hal credibility yang kita bisa angkat sehingga pasien bisa trust untuk datang ke dia tanpa perlu kita harus nampilin mukanya. Atau banyak juga kita tanya ke teman-teman yang sebagai pasien anak, dokter anak gitu kan. Ternyata dia baru tahu mukanya dokter ini yang terkenal itu. Oh ini mukanya begini, selama ini saya tahu cuma namanya doang kayak gitu. Dan nggak ngaruh ya? Maksudnya gue pikir itu akan menurunkan trust dia gitu. Iya gitu. Itu salah satu angle aja, dan banyak banget angle yang lain kita bisa tawarkan ke klien yang mungkin belum begitu concern banget sama ke Syari compliance ini gitu. Oke, berarti justru ketika kita jelasin itu, iya ya gitu. Ternyata banyak banget luas ya ketika misalnya kita mau hanya cuman 2. Ini seolah-olah jadinya dia tuh biasanya orang bikin konten udah kayak benar-benar di depan muka dia, ya harus musik, ya harus ada ceweknya biar menarik. Sedangkan ketika kita kasih tau jajaran semua angle copywriting ini gitu kan, angle konten, loh cuman 2 itu doang ternyata. Masih banyak banget yang bisa kita angkat sehingga ketika kita bikin konten buat dia, ya banyak banget bank konten buat dia gitu. Oke. Dan lebih ngoh kan. Dan pertama dari angle konten, kedua kita bahasakan tadi kita bicara brand voice kalau kita waktu ngomongin di Essentials ya. Kita sesuaikan dengan target marketnya. Nah itu kita analisa target marketnya siapa. Yang kita analisa itu pertama mungkin dari ada resistensinya dia, skeptisnya dia. Maksudnya penolakan apa sih yang dia rasakan ketika untuk mau beli suatu barang atau datang ke satu jasa tersebut. Kita analisa ya quick reset aja lah gitu kan. Self reset aja. Kira-kira apa aja. Nah itu kita sebagai guideline konten untuk dia, kita sajikan sebagai konten. Misalnya gue takut kalau rumah sakit tuh kayaknya dokternya galak-galak deh misalnya, atau enggak kok kayak rumah sakitnya nggak asik deh gitu kan. Ya kita jawab kontennya dengan menjawab si resistensinya itu gitu. Jadi lu bantah dia udah skeptis duluan. Iya, itu kita dari salah satu membuat konten dari target, kita menganalisa target marketnya gitu kan ya. Iya kebayang. Dan problem statementnya apa. Jadi konten yang kita buat pun relevan banget sama si target marketnya. Iya. Nih guys, yang gue tangkap tuh adalah mungkin
kalau lu pahami seputar ada pelanggaran syariat apa segala macam, gua tanpa menyudut kemana-mana ya, itu mungkin dia cuma concern kepada pelanggaran syariat. Itu nggak salah, itu benar. Tapi sisi kreativitasnya mungkin dia terbatas. Ya. Ya kan ya, banyak kayak gitu tuh. Betul. Ada agensi yang mengklaim begitu, atau mungkin agensi yang terframing begitu, syariat apa segala macam gitu, masya Allah. Tapi ternyata dari sisi-sisi yang mungkin dia secara teknisnya, ini kan hal yang mubah ya, maksudnya secara detailnya, eksekusinya, supervisinya, dan lu jagain banget dalam hal itu. Iya, itu kita ketat banget sama tim kita di bawah kita. Oh, benar. Approval tuh berapa lapis dari dia bikin headline konten, gua approval di tangan gua, ketika dia bikin visual, approval di tangan gua, udah selesai, baru kita deliver approval ke klien. Dan lu banyak dong timnya berarti. Lah kalau kliennya lagi berjalanan paralel 5, 10. Itu dia yang kita tawarkan buat klien. Kita ke satu klien itu kita kasih dia semi dedicated tim 5 sampai 6 orang ya, Pak. 5 sampai 6 Satu klien 6 orang. 6 orang. 6 orang yang ada semi dedicated tim buat dia. Dia seperti apa? punya tim in-house lah. Iya. Seperti punya tim in-house Rasa tapi in-house. Oke. ada vendor Lah, gitu. gimana cara jalaninnya, Bro? Kalau tim lu berapa? Total kita udah 30 ya, Pak. 30 Iya. sekarang. 30. Artinya kalau ngomongin supply demand, berarti lu cuma bisa megang 5 klien dong. 5 kali 6 30. Iya, 4 sampai 5 klien lah. Jadi ada role team yang kita kasih pegang 4, ada yang sampai 5 gitu. Jadi kan kita di dalamnya nih, kalau misalnya kita handle klien, kita di dalamnya ada business analyst, ada performance marketer, ada copywriter, ada sosmed specialist, ada visual designer, web developer. sama web developer. Jadi benar-benar 6 orang ini itu involve untuk bantuin si klien. Karena kita benar-benar support nggak cuma di ads doang gitu. Ads itu kan butuh kreatif, ads itu butuh copywriting, ads itu butuh landing page buat ngiklan. Nah ini jadi ibaratnya benar-benar kita manjain seperti prinsip kita di awal, kita manjain business owner benar-benar fokus ke bisnisnya. Oh iya. Gitu. Dan gue udah merasakan sih guys. Maksudnya pernah jalan sama kalian juga di beberapa. Alhamdulillah kasih solusi udah banyak merek kayak gini. Iya. Insyaallah. Kita 2 hari belakang kasih solusi. Luar biasa. Anda masuk ya. Anda masuk ya. Jadi teman-teman jadi jago itu gak hanya sebagai Maksudnya nih gue jujur nih, ini social proof nih, ini dari gue pribadi ya. Artinya, tapi gue mau disclaimer, maksudnya gue ngomong ini adalah ternyata dibayar ya. Enggak. Tapi beneran ya, maksudnya jadi jago pernah ada di belakang kita gitu ya. Bahkan kita juga jalan juga gitu, dan akan jalan lagi apa segala macam gitu kan. Artinya dengan repeat order ini berarti kan puas. Dan ternyata dengan adanya brand-brand yang hadir, pernah meja gue kayak pasar gitu kan. Nah, artinya mungkin dari awareness yang dioptimasikan, terus jadi akuisisi yang kita jalankan apa segala macam kan, ternyata permainan sama mereka. Dan di luar kasih solusi pun, gue sebagai sosmed consultant lah bisa dibilang kan pernah beberapa kali dua brand. Dan gue udah lihat sih pola kerjanya, maksudnya masya Allah gitu kan. Nah artinya, tuh gue udah ngomong gitu, berarti lu kasih harga menarik buat gue ya. Iya kayak gitu ya. Nah mengenai approval nih bro, itu kan gue juga termasuk orang yang ketat banget mengenai approval. Lu segimana sih buat mereka? Artinya mungkin di mata UMKM ini udah cukup kok. Ya. Kenapa lu otak-atik lagi? Karena kan ownernya pasti ada di dalam grup kan, ketika lo lagi koordinasi kan. Pasti ada masing-masing grup. Lawannya subjektif itu gimana? Karena lu pasti punya lu di mata dia subjektif ada, dan dia di mata lu juga ada subjektif juga gitu loh. Nah itu gimana cara menentukan? Karena biasanya gue nggak ngomong semua agensi, tapi beberapa agensi itu kepentoknya di sini. Nanti argumen tuh, lo argunya misalnya ini begini polanya, terus dia bilang kayak, kenapa harus direvisi ya? Nah terus kan jadi kalau yang yang udah terjadi gitu ya, ada beberapa memang yang klien gitu ya, bisnis ownernya pengen punya skeptis atau punya idealisme dia sendiri gitu kan. Iya minum. Pakai gelas kasih solusi ini tambah enak airnya. Enggak usah, lo jangan tatoyur. Dia mancing-mancing orangnya gitu. Jadi approval yang memang berjalan gitu ya. Sekarang sih di grup itu memang berjalan gitu kan. Sampai kita bertiga pun insya Allah setiap kita ada weekly meeting ya sama klien gitu ya. Weekly meeting sama klien, dan itu ibaratnya kita fast respon lah kalau misalnya itu, dan di antara kita insya Allah pasti hadir gitu ya di setiap klien kita gitu, karena kita pengen menjaga quality, karena jasa kan pasti ngomongnya quality gitu kan. Nah di situ approval itu ya terjadi
di dalam grup maupun di dalam meeting gitu. Tentu apabila ada perbedaan gitu ya, kita bisa ya udah kita coba dulu dengan caranya business owner karena dia yang paling tahu marketnya, atau ya udah kita udah tes tapi nggak works, kita kasih tahu lagi, Bu boleh gak kalau pakai cara yang lain, atau Pak boleh gak pakai cara yang lain, karena menurut kita gitu ya, dan kita secara santun gitu ngomong, kan Ibu udah mempercayakan jasa digital marketing ke kita nih, ya coba serahin sama kita aja dulu gitu. Kalau emang nggak works, ya Ibu boleh komplain kok ke kita gitu. Bapak boleh komplain kok ke kita gitu. Nah ini yang terjadi gitu ya. Pasti ada aja yang komplain apa segala macam. Tapi ternyata pas kita diskusi lebih lanjut dan segala macam, enggak kok. Ternyata F&B-nya penjualannya sehari tuh 4 juta rata-rata. Padahal dia jualannya yang lain gitu kan dan segala macam. Nah itu yang menurut kita sih harusnya sih komunikasi penting sih gitu. Iya benar. Gitu ya. Gue suka tadi, maksudnya Erlan bilang narasinya adalah serahin aja sama kita. Artinya kenapa kasih solusi juga kita punya campaign gitu ya, serahin sama ahlinya. Maksudnya kalau gue ngeliat dari sekarang para UMKM juga kadang dia fokusnya yang tadinya loadnya tuh kapasitasnya dikit tapi dipaksa-paksain. Gue nggak ngerti, entah itu mungkin dirasa-rasa dia pengen memperirit cost, tapi ternyata malah jadi berantakan waktu, malah jadinya costing juga, ujung-ujungnya ya boncos juga. Contohnya apa? Lu sepakat gak sih kayak misalnya pengusaha yang tadinya mungkin fokus sama produk development-nya aja, atau mungkin cash flow ngatur keuangan, tapi dia juga sok-sok ngatur, ya maaf terdengar kasar ya, tapi ngatur sosial media, optimasi digital marketing. Kasian kan, masa owner udah ngurusin produk masih suruh ngurusin konten juga. Betul, udah capek waktu, capek tenaga, capek materi, ujung-ujungnya lu harus pikirin gaji bulanan dan segala macam. Nah makanya gue ngeliatin di generasi sekarang di tahun 2022 sebetulnya cocok banget, apalagi kan kita mengklaim bahwa kita peduli akan syariat. Nah kalau dipikir-pikir Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih tahu ke kita kan bahwa ya udah serahin nama ahlinya. Itu sih, kalau memang lo nggak fokus di situ ya ngapain capek-capek buang waktu itu gitu loh. Bahkan dengan adanya business advisory dan consultant, sebenarnya lo nggak cuma ngomongin digital marketing juga bisa, ngomongin finance juga bisa, pencatatan, mau taruh akun itu di bawah atau di atas, dalam arti mau taruh di laporan keuangan atau mau di neraca juga bisa, insya Allah sama tim jadi jago gitu. Karena memang kita nanti ujungnya pengen ngebantuin banget UMKM untuk udah deh yang bagian support function kita yang ngurus. Ya. Support function kita yang ngurus, core function lu. Dalam artian core function tuh ya mereka bikin produk, mereka bikin kitchen, mereka bikin R&D tentang fashion dan segala macam. Mereka udah fokus di situ aja. Keuangan nanti kita handle. Karena lo sebagai business owner juga bikin banyak banget brand itu, lo PR banget bikin product market fit kan. Iyalah. Itu risetnya gila-gilaan kan. Mas lo harus ngomongin konten sosmed juga, copywriting masa diurus-urus juga. Dan yang paling penting adalah orang tuh bikin bisnis tuh utamanya tuh paling untuk apa sih? Selain untuk duit, selain untuk ini, pengen legacy kan. Legacy itu harus didampingi selain dengan branding gitu ya, didampingi dengan cost efficiency bro. Nggak bisa lo kalau misalnya lo ngomongin brandingnya bagus tapi ternyata lo boncos-boncos juga. Ada ya klien kita yang kayak gitu ya, yang kayak siapa? Ya nggak bisa disebut lah ya namanya gitu. Jadi kayak dia nggak tahu sih duitnya ada aja, cuman nggak kecatat dengan baik sih segala macam. Lo gajian apa nggak sebagai owner? Enggak, ngambil aja. Nah itu aja udah salah gitu kan. Gue nggak bilang salah sepenuhnya, tapi kalau mau ngomongin bisnis yang sustain nggak bisa kayak gitu cara mainnya gitu. Karena di pengalaman gue sebelumnya juga di startup gitu ya, yang memang ibaratnya tadinya tuh lumayan inilah ya, scattered lah ya, di mana-mana dan segala macam. Alhamdulillah gitu ya, atas izin Allah gue masuk, gue ngeliatin yang lainnya dengan pendekatan risk management dan juga internal control. Alhamdulillah sekarang malah makin bagus gitu dan udah hijau gitu. Gue dengar terakhir gitu. Siapa sih? Ada lah ya gitu. Lu banyak rahasianya sama gue. Jangan kan kita cuma kita doang, nggak ditonton. Tapi kalau kita sebut brandnya kasih solusi lah. Iya. Alhamdulillah udah. Gue happy loh denger kabar gitu kemarin. Jadi bang ini kalau dikata juga nggak apa-apa ya. Diki tolong kalau mau dikat nggak apa-apa. Yang mana? Ya, bongkar nih. Yang dulunya merah awalnya. Iyalah, karena pasti kan kalau ngomongin startup pasti awalnya merah. Iya, terus akhirnya bootstrapping itu kan kendalanya karena kita nggak main valuasi, bakar duit dalam arti negatif. Ternyata sekarang udah hijau gitu. Artinya mungkin kan ya semua karena Allah. Ternyata di belakangnya juga sempat berkontribusi. Bahkan kita akan kontribusi lagi sama satu campaign yang next bakal gede gitu, Masya Allah. Nah artinya gue pun mempercayai mereka.
Masa lu enggak sih insya Allah. Itu tuh. Ini nggak mempengaruhi perjanjian kita kan ya? Iya. Di SOW nggak ada nih Der. Nah makanya gue minta persentase dinaikin lagi. Itulah kenapa kita nunda-nunda ngisi di sini sampai udah 200 subscriber ya. Jadi kita nunda entar dulu gitu. Iya. Tapi gini, peran lu untuk ngomongin soal organik sama paid. Ini kan juga masih perdebatan panjang ya. Ya. Artinya mungkin anak-anak organik berpikir bahwa ya gue juga bisa jalan sendiri gitu. Anak-anak paid juga kadang ya kalau lu jalan sendiri, kalau di situ-situ aja ya ngapain. Ya, nah menurut lu gimana Day? Jadi gini, gua dulu adalah salah satu advertiser yang berpikir bahwa beriklan itu, ya kan kita tahu ya traffic ada dua, kebagi dua ya, organik dan juga berbayar. Berbayar pun kebagi jadi dua kalau kita iniin ya. Ada yang on platform berarti pakai si platform punya traffic paid-nya itu, berarti Facebook, Instagram, Google, kita bayar ke sana. Ada juga off platform, ya off platform kayak kita bayar Bang Deriansyah ini gitu kan, endorse BA itu kan. Nah ujung-ujungnya kan sebenarnya kan traffic gitu. Nah dulu gue berpikir bahwa bisnis yang penting jago ngiklan aja, kreatifnya bagus apa itu udah nyayur lah ya. Dulu itu bekerja dengan baik. Nah cuman kan digital marketing ini dinamis banget kan Der. Gitu. Jadi algoritma berubah, organik algoritma berubah, paid algoritma juga berubah. Sampai dengan beberapa bulan kebelakang kita jalanin klien, itu makin memvalidasi bahwa ads dan juga organic channel ini saling berkesinambungan. Oh justru malah kawin mereka ya? Exactly. Jadi kalau kita pegang klien yang organiknya well organized, engagementnya tinggi, followernya tinggi. Kayak siapa tuh contohnya kalau boleh tahu? Kayak Deona kasih solusi. Oh Masya Allah. Kalau lihat dashboardnya kasih solusi. Yang database-nya itu udah banyak. Ya itu benar-benar ya kasih solusi maksudnya. Masya Allah cost per purchase-nya itu sangat murah gitu kan. Iya kita jalan berapa sih itu waktu kita 9.000 perak. 9.000 perak ya untuk webinar yang harganya 299.000. Ya hitung sendiri ROAS-nya berapa ROAS-nya kita waktu itu? 16 kalau nggak salah sih. Iya. 16 18. Maksudnya ini kita lagi ngobrolnya mengenai perkawinan kita di sini ya. Dalam arti tanda kutip bahwa dengan gua organik diperhatikan, terus juga dihajar dari sisi berbayar apa segala macam. Ternyata kita coba tes kemarin 9.000 ya. Ya itu untuk yang retargetingnya. Iya oke. Returnnya jadinya berapa tadi? Kalau 9.000 sekitar 10-13an kalau nggak salah. Persen. 13 kali. Jadi, 13 kali ya? Jadi kalau misalnya waktu itu ngiklannya ngabisin 9.000 perak, itu ngasilin omset berarti 399. Webinar 299. 299 bagi 9, coba dihitung berapa biar nggak salah tuh. Itulah pokoknya. Itu ya pokoknya ya, bantu dihitung aja. Oh oke. Gitu. Jadi dan gue happy sih waktu itu sih. Iya, Masya Allah. Kita pun kaget. Gila nih dari ini paling murah nih gue sepanjang gue jalanin iklan retarget ini murah banget gitu kan. Dan waktu itu gue sama Renat happy banget karena keisi tuh rekening. Oh iya. Waduh, gajian gimana? Gue tuh sama Renat yang paling pusing gitu, kalau mau gajian. Gimana nih gajian anak-anak gitu kan. Happy banget nih Mandai kerja, kerja Masya Allah ya kan. Kita sebagai orang back end ya kan. Iya. Nah akhirnya berjalannya waktu sampai lu bisa mengoptimasikan masalah ads apa segala macam gitu kan, itu kan juga butuh waktu yang panjang ya Day. Betul. Dan juga ya itu. Iya kan ngebaca funnelnya, Betul. Kita ya pasti ada fase testing dulu ya kan. Tapi ya itu tadi balik lagi ke apa soal organik. Jadi yang kita analisa bahwa untuk pelaku UMKM ini buat para pelaku bisnis ya, apalagi yang organiknya belum di manage dengan baik, mulai tobat gitu kan. Karena ternyata ini yang data yang kita dapatkan, klien-klien yang punya organiknya bagus, fundamental branding produknya bagus, ini ngiklannya nih ini udah gampang banget lah ibaratnya. Segampang kayak IG boost post aja nih bisa ngasilin sales. Masa iya paling visit profile bro? Enggak, bisa. Dan kalau mereka nggak ngerti organik, lu bisa provide itu? Iya, kan kita paket komplit gitu. Oh iya. Namanya Dimas. Apa tuh Dimas? Digital Marketing as a Service. Oh, Masya Allah. Bukan Dimas ini. Ada kanjengnya nggak di belakang? Atau di depan? Kanjeng Dimas nggak ada. Jadi memang impiannya tuh kita pengen benar-benar bantuin para pebisnis gitu ya, business owner untuk duduk aja gitu. Wah enak duduk juga aja tuh. di
fokus sama produknya dia Iya. gitu. Core-nya Oke. dia gitu. Core-nya dia. Gitu. Contoh, misalnya kita bedah kasus deh. Core-nya dia, klien lo ada pakaian muslim, apa brand fashion atau mungkin Ada. sepatu atau makanan? Ada. Baju ada. Mau contohnya F&B apa fashion? Serah. Serah. Kita bahkan sampai B2B tuh ada Pak. Berbagai industri Maklon kita udah. pabrik tuh ada. Maklon pabrik Iya, ada. Properti ada. Properti Rumah sakit ada. Rumah sakit Atu ada. aja, atu apa jangan main-main. Gue mau atu dulu. Flexing gitu ya. Ada agregator aplikasi berbasis syari juga ada. Iya, iya. Apa tuh kalau boleh tahu? Oh. Ya. Obat ketek ada ya. Ketek ada. Iya. Banyak berarti ya. Enggak, artinya kita bedah kasus deh, coba deh. Biar teman-teman juga ada gambaran ya. Misalnya ada brand paling gampang apa deh? Lu bebas aja. Ya udah fashion deh. Fashion. deh. Datang ke lo kan, tek oke, gue pengen dong. Tapi dia bener-bener nggak ngerti dari awal. Oh iya benar. Nggak ngerti dari awal nih. Organiknya dia nggak paham, Iya. apalagi ads-nya. Ya, ada kok klien kita. Gimana cara penetrasi lo coba? Lo jalankan mana dulu biar teman-teman ada gambaran. Perannya agensi berbasis syariah yang memang secara capable banget apa segala macam ngapain sih gitu? Ya, jadi klien yang datang ke kita kan ada 2 jenis ya, Der. Ada existing business yang udah jalan, ada juga klien yang bikin brand baru dan minta dihandle semua dari awal sama kita gitu. Oke. Nah, ini juga setiap klien yang masuk kita, apapun tipe yang masuk, ini kita udah punya satu framework kita. Jadi pas masuk, kita pitching ke dia, kita gali kebutuhannya dia apa, baru setelah dia oke deal, nah itu ada pre-kick off assessment. Pre-kick off assessment kita kumpulin tuh tim-tim yang bakal handle si klien ini. Kita brainstorm, kita ada framework untuk assess bisnisnya dia, audience personalnya dia, kesiapan digital asetnya dia kayak gimana, kayak gitu. Oke. Dan juga target segmennya yang mau dituju kayak gimana, behaviornya mereka kayak gimana. Jadi kita bener-bener brainstorm dulu. Brainstorm dulu sehingga sosial media udah tahu strateginya mau ngapain, performance marketingnya udah tahu pakai funnel yang kayak gimana, copywritingnya udah tahu pakai gaya bahasa kayak gimana, dan ini kita presentasikan ke klien. Oke. Klien approve nih, oke deh, gue kayaknya cocok sama branding gue nih kayak gini nih, baru kita garap. Jadi kita nggak pakai satu framework untuk semua produk, tapi setiap produk dan bisnis kita bener-bener tailor-made strateginya. Oh. Makanya kebanyakan ya ini gue bukan mendiskreditkan internet marketer di luar sana yang banyak juga masya Allah bagus gitu kan. Terkadang ini real story ya. Kemarin kita baru ngobrol sama salah satu calon klien kita yang dia pakai digital marketer yang dia sebut sendiri dia disebut Mastah. Oke. Disebut Mastah. Tapi dia nggak ngasih tahu tuh siapa. Oke. Cuman di dunia digital marketing itu dibilang Mastah gitu kan. Oke. Tapi yang bikin gue shock adalah dia testing ad sampai 150 juta. Terus ternyata nggak works. hah? Kok bisa? Nah itu dia, kok bisa gitu kan. Ya karena banyak di internet marketer itu terlalu fokus ke hal teknis. Contohnya? Ya teknik nge-ads, ads kreatif, apa segala macam. Padahal kalau ngerti important metrics, kan kita ngiklan, jangan kan ngiklan deh. Organik aja kan ada metriknya tuh. Ada dong. Impression, reach, apa segala macam. Nah itu banyak yang buta matrix. Akhirnya ternyata kalau kita analisa boncosnya di landing page-nya amburadul, copywritingnya jelek, structure copywritingnya nggak bagus, sehingga conversionnya kecil. Oke. Tapi yang sibuk dibenerinnya di sisi ads kreatif kan nggak nyambung. Oh, nggak nyambung. Dia boroknya di sini, kenapa Iya. lu harus ke sana? Atau sesimpel kayak ini brand baru, dia optimasi ke conversion. Padahal yang harus dilakukan adalah di level branding dan awareness dulu, consideration. Mungkin dalam 2 bulan untuk bangun algoritmanya dulu. Tapi dia langsung hajar ke sini sehingga nggak nemu gitu. Oke. Dan qadar Allah memang produknya butuh edukasi. Oke. Nah, itu kan banyak banget jenis bisnis dan produk dan kita nggak bisa pukul rata main pakai cara ads yang sama. Oke. Gitu. Oke, kebayang ya guys ya. Artinya udah ketahuan ya siapa orang di belakang kasih solusi ketika berdarah-darah ya. Sama nggak? Mereka juga lagi merasakan berdarah-darah, mereka bisa konsultasi ke kalian juga. Bisa. Dari itu juga bisa ya. Bisa, Tapi gini, stigma tentang udah terlanjur basah, lu pernah dengar gak sih atau nyampe gak sih kayak misalnya ini udah susah banget dibentuk nih karena memang udah di labeling. Jadi gua kalau di ranah digital tuh kadang berantem sama labeling tuh kadang PR ya. Contoh dia dilabelkan brand yang suka giveaway, dia dilabelin sama market yang suka promo-promo.
Kayak dulu mungkin jatuhnya Asia dulu kan Bakri menurut pandangan saya dia kasih 1000 nelfon sepuasnya, tapi ketika udah nggak berubah, udah berubah promo ditinggalin sama customer. Artinya ini kan peran lu kan akan lebih PR ya. Betul. Itu gimana tuh yang ada beberapa sih ya, ada beberapa klien yang ibaratnya pengen dibenerin persepsi dia di luar gitu ya. Kita bilang gitu ya, kita bilang dari sisi kita gitu sebagai penyedia jasa gitu ya. Persepsi itu bisa kita bangun sebenarnya dengan menggunakan sosial media dan juga dengan menggunakan misalnya dia jasa ya, dia jasanya diperbaik terus diangkat jadi konten. Kalau misalnya dia produk berarti produknya dibaikin, dinaikin dengan konten gitu kan. Tapi memang balik lagi gitu ya, makanya nggak cuma ngomongin digital marketing gitu ya, ngomongin hal-hal lain nih yang perlu kita ini. Jadi jangan sampai mitigasinya atau bahasa risiko mitigasinya atau apa yang dia lakukan itu fokusnya itu bukan kepada masalah, sebenarnya symptom aja tuh, bukan root cause-nya gitu. Nah root cause-nya ini yang harus dibenerin gitu. Misalnya ngomongin terkait jasa, ternyata jasanya tuh bukan karena dia nggak bagus misalnya dalam menghandle klien, tapi ternyata karena misalnya dia punya customer service galak misalnya. Padahal pada saat call misalnya dia lari ke owner itu baik banget gitu, tapi customer service-nya mungkin yang ibaratnya yang galak, yang jutek dan segala macam. Nah ini kan berarti masalahnya tuh bukan di jasa secara keseluruhan, tapi cuma di masalah customer service-nya aja. Oh, dan lu masuk dan lu teliti di situ sampai sedetail itu ya? Betul. Jadi karena memang gue punya alhamdulillah Allah titipin ilmu terkait tentang bagaimana caranya nyari tikus. Ya kita cari tikusnya juga, root cause-nya di mana. Bahkan ada yang datang brand ke kita gitu ya, brand menurut kita brand cukup lama ya, karena dia juga udah punya offline store di salah satu toko besar di Tanah Abang lah ya kita bilang gitu. Dia datang ke kita terus dia diskusi dan segala macam gitu. Kita arahin jangan kayak gini Mas, kalau bisa ke sini soalnya nanti arahnya kayak gini gitu. Jadi kita bahkan sampai suggest ke dia kalau bisa bikin produknya kayak gini. Bisa gak? Oh bisa. Ya udah nanti aja engage sama kita ya nanti pas udah produknya udah siap. Karena ingat teman-teman, digital marketing itu cuma datengin traffic. Tapi balik lagi ke produk dan service yang kalian terima, yang kalian kasih gitu, yang kalian deliver. Dan lu bisa advice itu. Kita advice itu gitu. Jangan sampai ada kasus juga gitu ya, kita datengin ibaratnya kita engage, kita benerin positioningnya dia dan segala macam, bisnilahnya ads-nya jalan, ini organiknya bagus dan segala macam. Tapi pas datang ternyata servisnya nggak bagus gitu. F&B nih, F&B. Akhirnya rusak dia punya reputasi bukan karena digital marketing ya, bahkan disebutin di salah satu komennya Google reviewnya jangan cuma marketingnya doang dibagusin, servisnya juga dibagusin. Jangan cuma di sosmednya doang dibagusin, servisnya juga dong dibagusin, makanannya nggak anget dan segala macam, pokoknya gitu lah. Nah itu kan fundamental dari itu. Makanya sebelum kita biasanya ngomong ke klien, sebelum pakai digital marketing daripada buang-buang duit, mendingan benerin dulu fundamentalnya. Gitu. Iya sih. Karena kita bukan lintah darat lah kasarannya gitu ya. Tapi lintah air ya. Lintah garam. Lebih set gitu. Lebih luas gitu ya. Iya, tapi ya itu sih memang penyakitnya UMKM kadang begitu. Satu lagi ada UMKM yang udah siap ini segala macam ternyata masalahnya di di finance-nya. Nah, bagaimana caranya agensi lain untuk mendapatkan insight kayak gitu? Kalau nggak punya orang yang bisa ngomongin bisnis gitu, kita juga bikinin gitu. Kita juga ada jasa untuk bikinin pitch deck dia untuk ketemu sama investor. Sampai decknya lo yang bikinin buat dia nyari investor. Contoh misalnya gue mau nyari investor sekian miliar gitu, tapi nggak ngerti kan forecasting. Gimana kan kita mesti tahu angle-nya si investor kan, apa yang dibutuhin. Jangan kebanyakan ngoceh di slide, tapi sebenarnya nggak dibutuhin sama investor. Nah itu gimana caranya bikin slide untuk built-in produk, kan? Slide bisa ada laptop tiba-tiba 2 laptop di sini. Betul, kayak gitu kan. Jadi bahkan makanya kemarin kita sempat live gitu ya. Kalau yang belum follow jadi jago.com tuh sayang banget, kemarin tuh Mandai ngebuka bagaimana caranya digital marketing bisa dapetin investor. Masih ada rekamannya nggak? Ada di Rahmat ya kayaknya. Di Rahmat kayaknya ya. Di host lo waktu itu. Jadi karena sebenarnya sesimpel ini, investor itu ngelihat tentang data. Digital marketing tuh ngomongin data. Itu udah data aja gitu, dan bagaimana caranya data itu bisa ibaratnya bikin bahasa kasarnya horny investor ya. Wih gila datanya Masya Allah nih gitu misalnya. Kayak kita ada temen ya, kita diskusi dia
dia discuss sama kita karena teman-teman nongkrong juga, teman majelis lah bahasa gampangnya gitu kan. Jadi dia nanya gimana nih caranya segala macam, lagi butuh modal nih dan segala macam. Ya udah, lo lakuin ini. Dia bisnisnya dapat banyak data, baru di situ kita buka ke investor. Gimana, mau gak? Mau dong. Berapa dia buka? Dia selama ini tuh penjualannya bagus emang, pakai PO gitu kan. Oke. Baju nih fashion. Penjualannya bagus, tapi ketika tanya berapa yang biasanya mau, lo bisa setiap buka tuh paling karena apa namanya capacity produksinya cuma bisa mungkin 150 saat itu ya habis gitu kan, tapi dia nggak tahu datanya berapa yang sebenarnya mau beli rebut 150 itu. Confident banget ya. Iya, yang penting dia tahu laku, tapi dia kalau mau ngomong investor butuh data kan. Ya udah, sebelum ngomongin ke data investor, kita cari datanya dulu dapat. Terus angkanya begini. Kita kasih tahu aja kali ya, nggak apa-apa kali buat teman-teman UMKM ya. Nggak usah sebut nama brandnya ya. Nggak usah sebut nama brandnya. Terus lu mau ngasih tau apa kalau nggak bisa sebut nama? Caranya doang. Oke, boleh. Jadi pada saat lo bikin kayak gitu, lo cuma sesimpel bikin Google Form. Lo mau PO nih, lo bikin Google Form. Lo bikin funnel yang benar, pertanyaan yang benar, sampai ibaratnya form. Kita bikin scarcity dulu di situ kontennya. Ini cuma 150 bisnis, scarcity itu udah otomatis tuh dia dari follower tuh udah 10k, ya kan? Bikin scarcity sampai sebenarnya mau rebutin cuma 150 doang, yang ada 10.000 ngejar 150 bisnis doang. Wah, itu udah nggak logis nih. Udah nggak logis buat dapetin. Tapi nanti untuk mau beli, biasanya kan langsung ke CTA-nya ke WhatsApp kan. WhatsApp kan lo akan repot nggak scroll paling bawah, biasanya tuh gitu yang pengusaha UMKM. Lo langsung ke Google Form. Kalau mau beli isi Google Form, nah di situ teknisnya apa itu, nama, nomor WhatsApp, email, mau belinya berapa, size-nya apa gitu kan. Berat dan bikin countdown seperti biasa gitu kan ya. Nah, countdown setengah, tutuplah sehari gitu kan. Nah, sehari dapat database ternyata 1.300 Pak, cuma sehari. Dalam sehari enggak sampai sehari. Oke, lo jualan cuma 150 bisnis, tapi lo ada di luar itu yang lebih mahal, 1.300 data yang bisa potential buyer setelah ini. Ini nih yang didapetin ke agensi-agensi lain begitu. Karena kadang kalau pengusaha jalan sendiri nggak ada pendampingnya, ada hal-hal yang memang ternyata itu potensial, ya tapi ternyata terabaikan gitu aja. Atau ada pengusaha yang narasinya sih gue jalan sama agensi nih, tapi ternyata agensinya nggak kapabilitasnya kuat. Ternyata ya cuma dia mainkannya doang. Gue punya contoh kasusnya, kadang ya ada kisah nyata temen gue bareng sama agensi katanya, tapi ternyata dia juga yang kerja. Jadi dia yang kerja, dia yang kontennya gimana? Ya udah kan lo lebih tahu market lo, ya lo buat deh coba captionnya, lo buat deh coba. Gimana? Ya, itu banyak yang kayak gitu. Nah makanya ternyata dengan hadir teman-teman jadi jago.com ini adalah bener-bener bikin pengusaha jadi jago sesuai dengan namanya, insya Allah. Kayak gitu, karena sampai diperhatiin aja hal-hal yang krusial kayak tadi aja. Ternyata mereka miss ya. Karena emang ada faktor sukses, ada faktor gagal sebuah ads itu mungkin nggak works ya gitu kan. Terus jualannya juga nggak ini. Nah itu yang kita harus cari tahu faktornya apa aja, supaya jangan sampai nanti dia malah salah. Gara-gara pakai jadi jago nih, gua nggak works juga nih. Nah itu yang kita bantu analisa juga. Kita nggak mau lah ibaratnya jadi kambing hitam gitu ya. Bukan berarti kita nggak mau disalahin gitu ya, tapi kita nggak mau pengusaha tuh punya mental kayak gitu ya. Gitu. Dan makanya setiap pebisnis itu pasti ada mentornya. Makanya kasih solusi juga bikin, coach kasih solusi. Itu sebenarnya solusi loh. Betul. Pebisnis kalau nggak punya mentor itu sayang bro, sayang gitu. Bahkan gue dulu sebagai karyawan. Di apa sama diri ngiklanin ada produk diri yang lain? Enggak, karena memang anak kita satu sekolah. Udah mulai halus lewat situ ya, tanpa harus dipajang ya. Enggak usah mancing-mancing. Iya, memang sekolah anak kita Masya Allah di Cibubur nomor 1. Di masuk situ ya. Tahun depan anak-anak juga insya Allah pengen. Iya, memang sekolah itu inceran nih Masya Allah. Iya, masuknya Depok apa Cibubur sih itu? Sekolah masuknya apa sih? Ada rawur itu. Iya. Ya kayak gitulah. Maksudnya artinya mudah-mudahan dengan hadirnya kalian ini kan juga dia ya bantulah mereka banyak yang salah jalan, banyak yang masuk aliran sesat dalam tanda kutip perihal dunia maksudnya ya. Lu juga melek gitu. Banyak UMKM juga kadang batu gitu. Mentang-mentang mungkin dia lebih paham eranya adalah konvensional begini. Guys, lu sadar deh eranya sekarang udah berubah. Iya, lu lihat sekarang funnelnya udah agak lebih sulit, dapetin traffic tuh lebih berat gitu. Maksudnya dengan ada seperti ini, coba deh gimana cara pola-pola ngebantuin mereka. Gue pengen lihat dong service lo ada nggak sih? Buka deh di websitenya. Gue pengen tahu service-service yang ada di lo seperti apa. Awas, jangan salah buka bank ntar. Namanya emang sama ya. Klik aja deh logo aja udah. Nah ini pelopor digital marketing berbasis syariah di Indonesia, all in one solution.
Teman tumbuh bisnis kamu. Oke, nice. Dia pakai 2.0 nih, Masya Allah. Oke, nah ini services. Coba buka deh, klik. Ih, mahal banget nih. Web nih. Iya, Mahal dong nih kayaknya nih. Coba back lagi. Gue mau lihat UI-nya dong. Sama UX-nya. Coba lu hover ke tiap ini deh. Itu 3D-nya kita customize sendiri. Kita ada video ini. Coba. Animatornya. Di masing-masing Video animator. di hoverin. Oke, terus next lagi. Tuh, oke. Wish. Ya. Masya Allah Der, Allah mabarik Der. Masya Allah. Ini nanti sepatunya bisa diganti loh. Iya. Kalau mau teman-teman Kompas masuk. Iya, NFT. Iya. Revenue lagi dong. Bajunya misalnya mau Fathera. Oh iya. Iya bisa juga kalau kita mau bikin maskas 3D-nya ya. Iya, bisa bisa. ada pesan sponsor dalam Bisa. kaosnya Maskas ya. Boleh. Banyak juga ya revenue Anda ya. Iya, oke. Coba kita masuk di services. Coba buka dong. Bikin NFT. Memberi solusi dan pengalaman penuh arti. Ini kalau di scrolling down itu nyamping, mahal dan space gitu lagi, luar angkasa gitu Betul. lagi. Oke, business Flat advisory. Earth nggak? Oke, terus apa aja di sini, Bro? Oh, social media management. Jadi secara umum kita sebenarnya ada 5 pilar ya yang kita provide gitu ya, Oke. setiap kita pitching gitu ya. Yang Oke. pertama tuh digital marketing strategy and consultation pasti gitu ya. Mhm. Pilar di bawahnya itu ada website, Mhm. website sampai check out di website gitu ya, web commerce kalau misalnya memang dia possible untuk check out di website. Mhm. Yang kedua ada landing page. Landing page itu kita benar-benar customize ya, tergantung segmennya dia gitu kan, segmen Oke. marketnya dia mau di umur berapa sampai berapa, angle-nya kemana, tergantung nanti Bapak Rezi analisa problem statementnya atau persona bayarnya kemana gitu kan, nanti baru nanti Pak Pemandai dan timnya yang akan merumuskan di dalam landing page itu gitu kan. Terus ada social media management. Social media management nih benar-benar nyawanya dari setiap kegiatan kita nih, pilar-pilar tersebut gitu kan. Dan social media management kita juga nggak cuman Post posting feed doang, ya. tapi kita nge-maintain IG story-nya Der. Kalau tahu kan. Kalau dalam sosmed itu feed itu mungkin kita lebih banyak objektifnya akuisisi follower. Ya. Tapi untuk aktivasi follower kita dengan IG story itu 5 sampai 8 post kita kasih buat business owner gitu. Jadi Dengan- total 180 konten. Dan gitu. kontennya bukan konten mirroring. Biasanya kan agensi lain tuh kontennya di feed, di mirroring dibikin format IG story gitu kan. Iya. Nah ini nggak benar konten engagement yang kita bikin dan ada storyline-nya setiap IG story-nya itu gitu. Dan lu udah cocokin belum sama problem statement? Udah. Tentunya awalnya tuh di fase awal setelah deal sama klien kita ada assessment dulu. Kick off meeting di awal minggu pertama itu kita data collection lah gitu kan. Assessment target marketnya kita analisa gitu kan, kita interview si business ownernya. Kalau dia belum bisa memvisualisasikan atau menjelaskan detail dengan target marketnya siapa, tapi kita kasih pertanyaan-pertanyaan. Biasanya dia ngapain sih? Kerjaan dia ngapain? Dia kalau ke kerjaan itu naik apa? Naik angkutan umum, naik busway atau naik mobil pribadi atau naik motor misalnya kayak gitu. Iya. Itu ke behavior kita analisa kayak gitu. Oke. Nah, sampai ke masalah-masalah dia itu apa aja sih yang biasa dirasain yang ada hubungannya dengan produk Anda kayak gitu kan. Nah, nanti kita ramu, dapatnya target marketnya jelas persona bayarnya siapa. Nah, setelah itu baru kita bikin konten sebagai captain konten, mau copywritingnya, ads manajemennya kayak gimana, itu udah relevan insya Allah sama target marketnya gitu. Berkesinambungan jadinya. Iya. Oke. Karena lu ngegalinya dalam banget sih ya. Iya. Ya, soalnya banyak gini bro, digital agency yang dia ngeklaim digital agency mungkin tahunan apa segala macam, tapi nggak istilahnya nggak sedip ini sih. Iya. Kalau menurut gue sih. Karena malu sih kalau dalamnya ada orang risk management tapi nggak analisa risikonya gitu. Woi, ngeri bener. Berarti EBITDA semua lu bisa aturin juga dong. Financial projection, nggak serius? Bisa. Sampai ada satu klien yang kita saranin gitu ya. Sebenarnya website ya, pembuatan website itu di PSAK 16 sama di PSAK 19 itu larinya tuh ke branding atau ke aset bro sebenarnya. Karena kan nanti akan mengenerate revenue di kemudian hari. Oke. Ya kan, bahkan bisa didepresiasikan gitu ya. Bahasanya. Berarti kan jasa kita pembuatan website misalnya bisa naik ke atas sebenarnya, bukan ke cost. Ya oke, menarik. Tapi kalau ngomongin masalah aset kan kebagi menjadi dua tulan. Maksudnya ada intangible asset sama tangible. Iya. Aset yang memang kayak followers yang ngawang-ngawang, viewers yang mungkin nggak terdata sama kita, itu gimana cara lu mau ngatur valuasinya? Kalau kayak sosmed ya, kalau kayak sosmed itu kan banyak ya caranya. Bahkan followers sekarang kan bukan menjadi ukuran kalau menurut gue sekarang. Karena kenapa? Followers banyak yang beli sekarang bro gitu kan. Oke. Ya kan, followersnya gede, ternyata likesnya cuma 1. Kalau nggak giveaway hunter, Atau ternyata giveaway hunter yang memang sebenarnya nggak ada ini. Nah makanya gue bahasakan bukan sosmed ya, tapi websitenya.
Karena website benar-benar tertulis di situ gitu kan. Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih expert di bidang ini ya monggo aja koreksi gitu. Mungkin gue juga salah belum update. Oh berarti lu nggak expert nih? Enggak, karena IFRS kan berubah terus. Oh, kira gitu lu nggak kan. expert. Sekarang lagi banyak nih apa yang naik-naik gitu kan yang lainnya gitu. Karena untuk bahasakan ke dalam laporan keuangan itu sendiri juga bahkan kita bisa bantu. Oh kayaknya jangan sini deh, kayaknya salah deh. Posting jurnalnya jangan ke sini deh, ke sini aja. Okay. Kan nanti mempengaruhi dia punya performance. Sebenarnya dia punya omset atau dia punya laporan keuangan atau profit sebenarnya bagus, tapi karena dia salah posting terlihat nggak bagus atau sebaliknya gitu. Itu juga bisa kita liatin gitu, sampai situ kita bisa liatinnya. Iya benar. Dan visual identity juga lo jalani juga nggak sih? Iya. Gitu. Kita garap. Dan menarik nih guys. Gue mau cerita nyata ya. Maksudnya ini hal sedih yang pernah gue alamin. Bukan terhadap mereka, tapi ada terhadap satu agency lah, label agency yang memang dia juga klaim bahwa dia paham di bidang tersebut. Kita pernah bareng ya. Tapi Anda gak usah mancing-mancing ya. Kita sebut aja. Gak usah. Gue udah tampilkan diri. Gak usah. Enggak. Maksudnya gini. Gue pernah satu megang sama mereka juga gitu ya. Enggak bener lah. Gue gak bahas siapanya. Kan gue gak ngomong siapanya. Tapi maksudnya artinya gue pengen tahu adalah, dan kalian juga concern dan terlalu dalam, bahkan positif loh ya, terlalu dalam membantu si brand atau merek tersebut gitu ya, sampai-sampai harusnya dipegang sama dia tapi ternyata dia nggak terhandle atau tidak memiliki kapabilitas yang oke, sehingga dan lu peka terhadap hal itu gitu kan, maksudnya kita jalan bareng. Nah sementara di situ gue sebagai konsultannya atau mungkin sidekicknya dia, dan lu sebagai salah satu optimasi di digital marketingnya. Ini gini. Kenapa tadi gue bilang masalah visual apa segala macam? Ternyata banyak kekurangan, walaupun ya sudah lah, memang ya nggak ada yang sempurna juga. Tapi maksud gue ternyata banyak yang nggak difahamin pelaku agency sih bro. Iya, gitu. Iya kan? Apapun, copywriting, visual design dan lain-lainnya. Nah ternyata agency tapi masih copywriting tuh belum paham ya. Banyak ya? Oh banyak. Ya. Kan kemarin benar. kasusnya begitu. Iya benar. Iya. Sampai kaidah-kaidahnya. Sampai akhirnya terjadi grup dalam grup kan kita kan. Itu maksudnya itu masa pancing. Tapi baik kok dia orangnya. Oh iya. Baik. Gua gak ada masalah sama manhaj dan adabnya. Gua gak ada masalah. Tapi maksudnya lebih kepada lu enggak di sini gue serius. Maksudnya artinya hal-hal yang memang mereka luput. Dan gue melihat dari sisi lain ternyata lu nyambut. Ini kan sisi service yang memang lu jagain gitu maksud gue. Extra miles ya, kita pengen kita pengen klien happy ya. Betul. Karena ada beberapa klien kita juga kita bikinin X bannernya bro. Padahal kita ngomongnya digital kan. X banner sampai banner dia mau bikin harusnya tuh perannya Snappy itu ya. Mas geser dikit. Sampai jersey-nya kita buatin gitu. Karena kita pengen benar-benar memposisikan diri sebagai digital marketer mereka. Cuman ya tentu ada batasannya ya. Enggak bikinin jersey 5 ini jadi banyak banget nih desainnya gitu kan. Cetak size-nya XL ya mas. Iya. Nah, yang XL ini sama packagingnya ya mas gitu. Saya gitu enggak dong. Kita benar-benar pengen benar-benar nge-service lah, karena kita pengen jadi partner gitu, pengen jadi partner. Ya ini, dan lo pengen jadi teman tumbuh bisnis kita ini loh. Betul, gitu ya. Dan kalau mau konsultasi gimana bro? Nah ini dia. Jadi sebenarnya kan untuk kita bukan ada jasa advisory consultant gitu kan. Cuman memang kita nggak pegang banyak klien dan juga kontraknya juga 6 bulan kalau mau pakai jasa advisory consultant. Nah khusus di kesempatan kasih solusi ini kita mau kasih giveaway seharga 60 juta kalau divaluasiin. Waduh 60 juta mah 60 juta berat dong buat mereka nih. Lu bisa kasih gratis nggak sementara? Iya gratis. Jadi gratis. Jadi gini, kita advisory consultant untuk digital marketing aja itu 20 juta sebulan untuk 4 kali meeting. Oke. Dan itu minimal harus 6 bulan karena strategi yang kita buat ini 6 bulan dan baru 6 bulan bakal performa terbaiknya insya Allah bisa kelihatan gitu. Ya ada juga yang 1 bulan kemarin advisor kalau udah ada pertumbuhan sales sebesar 30%. Itu klien advisory kita gitu kan. Jadi ini kita mau ngasih nih buat para pemirsa dan followers kasih solusi untuk 3 pelaku bisnis UMKM. Waduh 3 doang lagi ya? 3 doang. Kita pilih cuma 3 ya? Kita pilih cuma 3. Jadi semoga untung ya teman-teman ya. Ya makanya coba gue mau hitung dulu deh subscribers. Kita berapa sih Dim? Coba bukan dong Dim.
Lu mah nekat memicu pertumpahan darah nih. Enggak, Emang itu 3 yang kita doang. harapkan. Iya, soalnya 60 juta sih ya. Iya. Servisnya ya, dan dikasih gratis, nggak perlu bayar buat teman-teman sekarang ya. Kabar gembira sekali nih. Insya Nggak perlu bayar ini 60 juta. bentuk komitmen kita mau membantu para pengusaha muslim UMKM terutama. Dan semua lo Iya, advice ya. ibaratnya servis yang kita kasih sama yang kalau misalnya yang bayar Oke. dengan kontrak temu sama kok. Cuma bedanya ini cuma sebulan doang, 4 kali meeting sebulan. Gitu. Meeting dan dia bebas tanya ngapain aja. Oh iya. Dari sisi apa aja, Iya, intinya iya, lo kita bener-bener sesuai dengan janji lo adalah lo teman bisnisnya Betul. dia apa segala macem. Kita ibaratnya kita Ntar lo telanjangin lah. kurang-kurangin lagi mentang-mentang gratis. Insya Allah. Dan Tanggung jawab di akhirat nih Ya, bahaya. Oh, Dan yang paling penting adalah yang ngobrol kita bertiga langsung. Iya. oh, nice. Iya, bener. Nice. Coba berapa sih subscribers kita sekarang? Gitu. Ini kita lagi tapping ya. Gue Iya. nggak tahu kalau ada perubahan kenaikan drastis. Oh, Berarti kan Masya Allah. artinya Masya Allah. kita ngobrol gini, masya Allah siapa tahu ada yang Iya, langsung nggak iya, subscribe kan? Iya, benar. Iya, biiznillah. Coba Gitu. dong, pengen tahu kita. Coba buka deh. YouTube. Oke.com/Corbuzier Podcast coba. Udah dibeli. Dia mau udah titipan merek aja. Masya Allah. Enggak. Ada powered by apa nih? Nah, enggak. Dia yang gue beli kalau bisa. Ah, ya, wish. Masya Allah. Coba buka dong. Ini channel Anda. Ini channel Anda. Anda buka channel di studio kami ternyata. Invoice kasih aja ke belakangan. Iya bener nih si Dimas. Oh Dimas emang kalau anak kasih solusi nontonnya VTuber. Coba kasih solusi. 267.000 subscribers. Ya, Akan berebutan hanya kita pilih 3. Kita pilih 3 ya. Nekat gue bilang. Tiga aja. Tapi Dan- kita dan- juga ada ini juga kan. Apa? Kalau mau kita ngobrol dan segala macam, kita juga datang di MLF kan, insyaallah. Oh, Muslim Live Fest lo ada Iya, juga ya? Insya Allah buka Iya. booth di sana. Kita Buka booth sana. Nanti kita buka ini dong denahnya Muslim Live Fest lo ada nggak? Ada Ada ya? dekat KPMI kita. Dekat KPMI, belakangnya Oh. KPMI. Oh oke. Booth-nya. Oke, coba ya. Ini kan kita 267.000 subscribers. Dan FYI guys, gue mau ngingetin lagi bahwa ternyata kan memang jadi jago ini ada di belakang kita. Ini gue, mohon maaf, gue harus buka di sini ya. Iya, Suka nggak suka nih, mohon maaf nih. Iya, iya. Gitu ya. Maksudnya ada banyak orang-orang yang memang di belakang kita dan ternyata gue harus klarifikasi semuanya bahwa kalau lo berpikir bahwa gue jalan sendiri, Deriansa gitu, tidak ya. Jadi gue juga pasti banyak kekurangannya. Ternyata di belakang kita juga untuk masalah deck, lo sempat support juga kan, Ya. bikin kita buat akhirnya ada beberapa brand-brand yang masuk dan Insya Allah, sempat insya Allah. Masya Allah gitu, Zahir apa segala macam gitu kan. Terus juga optimasi sosial media kita juga. Ya, Nah, performance artinya ads-nya ya. Performance ads-nya gitu, dan kami puas. Bahkan sekarang kita mau jalan lagi dengan boosting aplikasi kasih solusi. Yes, Masya Dan gue Allah. percayakan mereka kembali. Nah itu artinya kalau gue boleh saranin buat teman-teman, proven lah, maksudnya mereka masya Allah gitu. Untuk nih gue lah ngomong langsung loh ya. Iya. Ya, ya, Artinya jarang orang-orang yang gue rekomendasikan langsung secara verbal kan. Ini salah satu angle operatif teman-teman. Kalau misalnya ini nanti rekaman ini udah ada, kita akan potong bagian omongannya Derry. Ini sebagai namanya angle content authority. Jadi kreatif untuk retargeting ntar Iya, ya. untuk targeting kita. Jadi siap-siap untuk akan mendapatkan iklan-iklan dari Jadi Jago. Ada muka Derry di situ ngomong. Berarti ada angka lagi dong. Saya kan di mana ada cuan di situ ada Deriansa. Jadi Oh, itu kasih solusi. sebagai solusi konten gak harus ada foto cewek sama musik ya Derry. Iya. Salah satu angle authority dari orang yang punya background digital marketing, branding, dia ngomong merekomendasikan sesuatu untuk agensi gitu. Nah, itu ada strateginya. Kalau pengen tahu, ntar lo konsul langsung sama mereka. Iya. Itu apa namanya tuh detail banget. Karena di sini nggak cukup nih kan. Bener. Bisa sampai subuh kita ngobrol nih. Bener. Coba 200 berapa tadi Dim? 67. Subscribers kita 267.000. Oke. Berapa lu kasih? 3. 3 doang. Probability-nya berapa? Bagi 89.000. Apaan? Enggak, kalau gue bagi 3. Gue kurang 3 ya. Gue kurang 3 ya deh. 3 dibagi 267 dikurang. Kok dikurang? Gimana? 3 bagi 267.000 Iya, kok 267 3 dibagi probability-nya ya. 267.000 3 dibagi 267.000. sama dengan dulu dikali 100. Nah ini dikali 100 kan. Nah, 0,00 berapa persen tuh? Peluang lu kecil banget nih pasti nih kalau nggak buru-buru Iya, benar. daftar nih, karena dari saingan lu berapa tuh? Iya. Taruhlah dari 267 ribuan 10%-nya pengusaha. Berarti kan 26.700. 26.700. Oke. Berarti 3 bagi 26.700 tuh yang bersaing. Itu tetap aja berat. Lu mau lu mau kurang-kurangin. Ya, tapi Hatta kalau- 1% deh. Ya tapi kalau emang
yakin sama Allah ya, kalau Allah akan mudahin lo, ya Allah yang akan menang juga insya Allah Ya, Iya. makanya ikhtiar kan harus tepat. Hasilnya biarin Allah aja. Iya. Iya kan, maksudnya lo mah jangan juga males-malesan. Betul. Ikhtiar aja dulu daftar. Nah, gimana cara potensi buat daftar dan kasih bocoran peluangnya apa gimana? Jadi untuk yang pengen dapat ini ya, kita langsung ke bit.ly/JJXKasol. Mungkin nanti di deskripsi bisa ya. langsung di Ada. ya. Ya. Nih, udah dibantu deh sama tim kita. Coba Ya. lu cek deskripsi di postingan ini teman-teman. Nah, ntar lu tinggal masuk aja di situ. Lu Ya. daftar dulu aja ya. Betul. Buat Ini lo yang mau dapat kesempatan konsultasi secara gratis sama Betul. teman-teman jadi jago yang nilai atau value dari berapa sebulan nih? sebulannya 20 juta. 20 juta. Ya. 6 bulan berarti berapa? Enggak. Ini kan 3 Satu bulan, orang. satu Jadi bulan. total value-nya 60 juta. Oh, Tiga brand. berapa kali pertemuan? 4 kali kali dalam pertemuan. sebulan. Oh, itu kenyang itu. Iya. Dan lu Iya. bisa tahu lo arahnya kemana. Dan Bahkan strateginya itu bisa mereka ambil. Nah, nggak baru kita mau aja. ngomong, bahkan kalau nggak jadi misal, Iya. qadarullah nggak pakai jasa kalian dan mereka udah dapat gimana cara positioning, Iya. gimana cara nyari problem statement. Oh, itu kita lebih happy itu Oh, dengan kita kasih strategi aja mereka bisa jalan tuh, masya Iya, Allah kita Insya Allah. rasa yang priceless lah itu nggak Betul. ada. Oh iya, benar. Oh iya benar. Soalnya juga. emang klien advisories kita tuh emang udah punya tim in-house kan, tim Rata-rata kreatif in-house. Tapi mereka emang gak tahu framework untuk konten, akhirnya mereka tuh sering ngeluh buntu untuk konten. Iya. Jadi gitu-gitu aja. Burnout ya. Nah, kita kasih advisory untuk konten, untuk ads manajemennya, jadi makin perform Pak Iya. in-house-nya gitu kan. Oke. Betul. Oke, udah coba cek nih. Teman-teman daftar aja di Bit. bawah ya. bit.ly/JJXKasol. Iya. Oke, Kasol tuh kasih solusi ya, Iya. bukan Kangsol sepatu ya. Harus dipahamin banget. itu lumayan priceless banget loh bro. Soalnya Iya. lu tahu nih rate Deriansyah enggak ya? Tapi bisa juga ada yang mau endorse Deriansyah untuk ngasih rekomendasi gitu kan ya. Iya, Itu kan iya. harus ada harganya. Iya. Kita punya kok. Jadi kita aja untuk harga lebih khususnya. Harga nego ya. Iya. Iya, bisa. Udah naik, udah tahu, udah naik. Udah naik, udah. Oh, soalnya udah deket orang-orang politis kayaknya. Lu mah mancing-mancing. Tunggu aja tahunnya. Sebelum 2024. Coy, ini perlu dilurusin ya, Gue gak mendekat ke sana. Oh, iya. Cuma kalau ada peluang kenapa enggak? Enggak. Ya udah buat teman-teman ya coba ya bareng sama mereka kapan lagi nih kesempatan ini, karena lu juga nggak tahu ya buka ini bakal ada lagi apa enggak gitu ya. Iya. Ya. Kita sampai Agustus akhirnya ya. Agustus 31 ya kayaknya. Iya, nah makanya buruan deh daftar sekarang. Nanti apa pengkurasiannya, indikatornya apa bahwa mereka kepilih dari ribuan yang daftar nih? Iya. Gue yakin karena memang ini insya Allah bakal gede banget. Iya. Ya kan, kayak kesempatan ini mungkin nggak tahu kapan lagi datang. Betul. Diambil 3 orang doang yang bisa dengan nilai total 60 juta. 60 juta. Bisa konsultasi gratis lo 0 rupiah gitu kan. Apa indikasinya? Biar mereka tahu lah. Ya ada beberapa parameter lah ya yang kita assess gitu kan, karena yang kita pengen ngasih insight tuh bener-bener insight yang dalam gitu kan. Kita nggak mau ngasih insight yang sebenarnya googleable Oke. gitu. Jadi Oke. memang kita pengen ngasih big impact ke pengusaha-pengusaha ini gitu. Ibaratnya ya 4 kali ketemu dengan izin Allah, siapa tahu salesnya langsung naik gitu kan. Apa yang kita advice dikerjain itu suatu kebahagiaan ya. Masya Atau Allah. mungkin emang omset udah bagus tapi cut cost jauh gitu ya, Iya, efisiensi. betul. Efisiensi dari cost bidang airline. juga, betul. Oh ya. Gitu. Dan semua model bisnis kan? Iya, Insya semua Allah, bisnis semua model model. insya Allah. Insya Allah. Produk dan non produk juga kan? Betul. B2B, Batu bara B2C, pun produk fisik, produk digital kita udah alhamdulillah udah punya portfolio semuanya. B2G pemerintah Belum sih, Belum ada. belum Belum ada. belum ada. Oh, Belum ada oke. sekarang belum ada. dan lu lebih banyak B2B apa B2C? Biasanya Mostly klien-klien memang lo? B2C. Mungkin 70% B2B ya. B2C ya. 30%-nya B2B. Oh, oke, gede juga ya. Iya. Masya Allah. Oke, ini mungkin di ujung-ujung gue pengen tahunya adalah sekarang bisnis model apa sih yang sekiranya lagi digandrungin? Ya kali-kali kan lu kan paham dan mengerti banget soal bisnis apalagi terutama digital. Yang lagi seksi deh. Yang lagi seksi apa ya? Ya kan dari klien lo aja kelihatan mungkin yang sekiranya revenue-nya cakep. FMCG produk-produk yang solutif tuh salah satu yang ini FMCG. sustain ya. Makanan ya berarti. Terutama Enggak. FMCG ini kayak skincare, body care Skincare, gitu. body Apalagi kalau care. manfaatnya bisa langsung kelihatan ketika sekali pakai gitu loh. Waduh. Contohnya kayak Deona Contohnya gitu ya. menghilangkan bau badan sampai 48 jam mencerahkan ketiaknya Nah, gitu. Oh, Karena berarti sekali semprot itu emang insya Allah bisa menghilangkan badan bau sampai 48 CTA tuh jam. langsung. Iya. saya mencium aroma-aroma. Tapi emang itu Bisa
Iseng nanya ya. Loh itu Tapi yang bener, namakan bener. market fit ya. Benar. Lah Dia emang langsung Deona rasa juga impact-nya. klien lu juga? Iya. Oh. Jadi klien founder pun jadi klien nih, co-founder jadi klien gitu. Iya. Dena Haura kan? Iya. Tuh gue bantuin biar proven tuh kan. Iya. Iya. Tahu gue. Oh itu juga lagi digandrungin tuh. FMCG. Tapi kalau mau emang mau fashion, kalaupun emang mau F&B atau jasa lain ya sebenarnya sih yang penting lo bener passion di situ. Betul. Bener-bener pengen banget punya, dan paling enggak kalau menurut kita sih bisnis tuh jangan cuma nyari duit ya, tapi juga nyari manfaat gitu aja sih. Wush keren. Kasih manfaat. Kasih Iya. manfaat aja gitu. Makanya apalagi kalau misal jual produk yang bisa kasih manfaat, apalagi jadi 48 jam resellernya. ya. 48 jam. Iya, aja apa jadi resellernya yang produknya udah terbukti, biiznillah lo tinggal niatin emang buat kasih manfaat orang lain, insya Allah Iya. kasih keberuntungan deh. Kayaknya kita bikin ini kali, kasih manfaat nih, kasih solusi. Kasih manfaat. Iya. Oh, Deona Essentials 48 jam itu aman. Berarti nggak perlu Iya. mandi 3 hari ya? Tapi bener Pak. Bener testimoni ada yang ngomong gitu, dan gue tuh cewek banyak itu. Cewek banyak bang. Cewek lagi. Alhamdulillah bukat Deona, bismillah. Gue jadi gak mandi 2 hari. Kalau gue ngomong beneran, wallahi ya. Ini Deona apa jadi jago nih? Ya, nggak sebenarnya. Lu lagi jualan apa sih? Kita nggak jualan deh. Kita kasih giveaway itu. Oh iya. Ya bener ya. Udah buat teman-teman langsung aja nih klik link di bawah deh, daftarin sekarang juga ya. Siap. Ini karena 3 orang doang yang kita cari nih. Ya mereka cari lah. 3 Semoga lo beruntung lah. Bismillah ya. Bismillah. Oke. Kita kasih solusi.